Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi yang sangat berbahagia ini kita masih diberi oleh Allah dua nikmat besar, yaitu as-sihhatu, nikmat sehat, wal faraghu, dan nikmat sempat. Dua nikmat yang kebanyakan manusia menganggap sepele, tapi dua nikmat inilah yang menjadi penentu manusia itu bisa hidup layak atau tidak layak. Dua nikmat sehat dan sempat inilah yang menyebabkan manusia bisa hidup sejahtera atau tidak, bisa melakukan aktivitas atau tidak. Terbukti orang yang bisa mendapatkan kebaikan dunia seisinya atau bahkan lebih dari itu, yaitu dengan sholat di waktu fajar. Sholat 2 rakaat di waktu fajar itu kata Rasulullah, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Baginda Nabi berpesan 2 rakaat di waktu fajar itu khairun, lebih bagus melebihi dunia seisinya pokoknya. Jamaah ya. Jadi kita bisa sholat subuh berjamaah, ini sungguh kenikmatan yang luar biasa. Sebab kita renungi yang bisa sholat subuh berjamaah, yang kelebihannya tadi saya sampaikan lebih bagus dari dunia seisinya. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki atau mendapatkan dua nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama as-sihhatu, nikmat sehat, wal faraghu, nikmat sempat. Betul Bapak Ibu ya? Yang bisa hadir memenuhi panggilan muadzin Masjid Darussalam, baik itu pengurus, baik itu imam dan jamaah, semua yang bisa hadir termasuk saya sendiri. Ini adalah orang-orang yang mendapatkan taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taufiknya berupa apa? Pertolongannya berupa apa? Berupa diberi kesehatan dan juga sekaligus kesempatan. Banyak orang ingin seperti kita ini, ingin hadir, ingin mendapatkan kebaikan dunia seisinya dengan sholat subuh berjamaah di masjid, ingin, tapi rupanya terhalang. Ada penyakit yang sedang bersarang dalam tubuhnya sehingga nggak bisa melangkah. Ada halangan, meskipun nggak sakit, ternyata ada halangan. Apakah waktu ini harus ke bandara? Kenapa? Tiketnya boarding jam 6, maka harus ada di bandara sebelum subuh. Nah ini halangan, tidak sempat. Ada yang karena sakit, ada yang karena enggak. Pendek kata, orang yang bisa hadir pagi hari ini adalah orang yang sangat beruntung karena Allah berikan dua hal tersebut. Di samping sehat dan sembuh. Bapak Ibu jamaah alhamdulillah kita patut bersyukur. Tahaddusan binikmat, tahadus binikmat, di mana kita dapat ngaji dampar seperti ini, ngaji dampar, ngaji yang membaca kitab karya ulama salafus saleh, namanya ngaji dampar. Ini harus dilestarikan, karena ketika pengajian tidak membawa kitab itu nanti berpotensi untuk terjadinya hal-hal yang sering menimbulkan, ya bukannya semua tapi terkadang munculnya masalah yang mohon maaf kata kutip mengatasnamakan agama itu timbul dari majelis, timbul dari forum yang di situ dilakukan atau terjadi dalam sebuah forum yang tidak membawa kitab, ya, sehingga terjadi hal-hal yang di era medsos ini kemudian ada yang motong-motong, kemudian ada yang share tanpa di-sharing dulu. Jadi dalam dunia medsos ini Bapak Ibu kita harus lebih bijak dalam bermedia sosial. Rumusnya kalau mau bijak itu ya share, rumusnya share. Tapi share yang pertama itu sharing.
Jadi kalau ada artikel, ada ceramah, ada apa di medsos itu harus share harusnya. Tapi jangan salah, jangan share asal share kan. Ini justru yang menimbulkan masalah di antara kita itu di zaman digital ini, di era digital ini ya, karena ada orang yang asal share. Wah ini bagus nih, wah ini bagus nih. Anggapannya atau punya prinsip dengan share itu dia nanti akan memiliki amal jariah. Betul Pak Ibu. Dengan kita menebarkan kebaikan jadi amal jariah. Misalnya Bapak hari ini mendengar, oh rupanya 2 rakaat di waktu fajar itu lebih bagus dari dunia seisinya. Ini kan bagus, memotivasi untuk bangun cepat, memotivasi untuk agar kita sebagai umat Nabi Muhammad itu benar-benar menjadi barisan umat Nabi Muhammad yang mendapatkan doa dari beliau. Jadi beliau baginda Rasul berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukurika. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku yang pagi-pagi sudah beribadah. Siapa yang paling pagi, itulah yang paling mendapatkan keberkahan. Bapak Ibu, ini prinsip yang ditanamkan dalam Islam, tetapi sayang ini justru diadopsi oleh saudara-saudara kita. Ada saudara-saudara kita yang meskipun tidak kenal hadis, tidak kenal ajaran Islam, tapi sangat Islami. Saya meminjam istilah Buya Hamka. Buya Hamka itu pernah, dulu beliau kan memang orang yang sangat ulama, yang sangat maju. Jadi wawasannya internasional. Ketika beliau pulang dari sebuah lawatannya di negara maju di Amerika, di Eropa, beliau itu cerita bahwa di sana itu masyarakatnya sangat Islami, katanya gitu. Dan ini kan menarik perhatian. Orang tidak Islam kok Islami? Nah, kata beliau, maksud beliau adalah kehidupan orang di negara maju itu orangnya jujur, orangnya sangat menghargai waktu, orangnya sangat disiplin. Nah itu Islami, kata beliau. Jadi jujur, nggak pernah mau berkhianat, nggak pernah mau berkata bohong, itu Islami. Dan ini dilakukan oleh orang-orang di negara maju. Terus disiplin, sangat menghargai waktu, sangat tidak merasa menghargai perasaan orang lain, tidak mau mengusik tentang orang, itu Islami. Ya, ketika Nabi pernah ditanya mal Islam ya Rasulullah, apa itu Islam? Islam itu apa ya Rasul? Rasul itu kalau ditanya Bapak Ibu, jawabannya itu lain yang bertanya, lain jawaban. Menunjukkan bahwa satu pertanyaan itu memang membutuhkan beberapa jawaban, menyesuaikan siapa yang pertama, siapa yang bertanya, dan kondisinya seperti apa. Nah, suatu ketika Rasul ditanya, mal Islam, Islam itu apa ya Rasul? Rasul menjawab, Bapak Ibu, jawaban Rasul sangat menarik. Islam itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Muslim yang sejati adalah orang yang bisa menjamin ketenangan, kedamaian, keselamatan orang lain dari bahasa lisan, dari bahaya lisan dan tangannya. Di manusia itu Bapak Ibu punya potensi yaitu lisan. Lisan ini bisa mendatangkan sesuatu yang maslahah atau manfaat atau kebaikan, juga bisa menimbulkan sesuatu yang mafsadah. Jadi bisa maslahah, bisa mafsadah. Masalah itu ya dengan lisan kita menggunakan sebaik-baiknya dengan menjaga perkataan yang baik. Kata Nabi, "Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jaga lisannya, yaitu hanya berkata-kata yang baik, mengeluarkan statement-statement yang baik, yang mendamaikan, yang meneduhkan perkara-perkara yang hak,
Jangan kemudian malah sebaliknya. Maka kata Rasul, kalau nggak bisa berkata-kata yang baik, nggak bisa membuat statement yang baik, yang konstruktif, yang membangun, alias maka sebaiknya diam. Ya, somata itu diam. Jangan berkata-kata kecuali dengan perkataan yang baik. Itu kalau kita beriman kepada Allah dan hari. Jadi kalau orang umbar-umbar ujar-ujaran kebencian misalnya, atau apa berstatement apakah melalui mimbar ceramah, mimbar khutbah atau yang lain, tetapi di situ memprovokasi umat, berarti ya sebaliknya, naudzubillah, jadi tidak bisa mengelola lisan. Sering kita ulang-ulang di ceramah-ceramah Ramadan, para khutbah, para doa, para penceramah, para mubalighir ini menyampaikan bahwa di antara ciri orang yang dijamin masuk surga, bahkan dirindukan surga, orang yang di dunia, Bapak Ibu jamaah, orangnya masih hidup di dunia, surga merindukan. Kapan orang tidak tahu? Kapan masuk ke sini? Surga itu merindukan. Itu salah satunya adalah hafidhil lisan, orang yang mampu menjaga lisan, tidak berkata-kata, tidak berstatement-statement kecuali yang baik. Dan ini banyak, Bapak Ibu, banyak yang masih belum bisa. Termasuk saya sendiri, kadang-kadang ya terpleset gitu. Maka ada ungkapan mulutmu harimau, Bapak Ibu. Ini tidak pusat-pusat saya sampaikan. Mulutmu harimau. Mulut kita ini akan bisa menerka kita, akan menjerumuskan kita, membunuh kita. Maka kita harus menjaga lisan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bersyukur kita di mana kita sudah pernah bersama-sama mengaji dapat seperti ini, membahas, membuka kitab Sohifah demi Sohifah, lembar demi halaman, dari lembar halaman demi halaman, bab demi bab. Kemarin kurang lebih 1 tahun Bapak Ibu ya, 1 tahun saya membaca kitab Lubabul Hadis, kitab hadis yang disusun di kalangan oleh Syekh Jalaluddin Asyuyuti, yang disyarah oleh Syekh Al-Imam Nawawi Al-Bantan, ulama kebanggaan tanah air. Ini bersyarat kitab yang kemarin saya baca, itu kitab tersusun sangat cantik dan rapi. Itu beliau mengangkat 40 masail diniyah, arba'una min masail diniyah. Ada 40 masalah agama disusun dalam kitab Lubabul Hadis yang kemarin kita kaji. Dalam setiap satu permasalahan agama atau kebutuhan umat terkait dengan agama, itu beliau mencantumkan setidaknya 10 hadis, setidaknya 10, karena ada yang 11. Jadi ada 10 hadis dibahas untuk menjadi tuntas atau menjadi versi dari satu permasalahan agama. Dan itu ternyata Bapak Ibu kita sudah melewati, kita sudah membahas 40 masalah-masalah terkait agama kita. Setiap masalah itu, setiap bab itu 10 hadis, berarti 400 hadis loh. Jadi kita sudah setahun yang lalu ya, kita sudah menyelesaikan 400 hadis dari baginda Rasulullah SAW. Semua dibahas, dari surat fardu sampai ke surat-surat sunnah, sampai puasa, sampai keutamaan memakai imamah ya. Kita caranya pakai imamah Bapak Ibu ya. Imamah itu kita melilitkan kain di kepala. Jadi kalau ini yang saya pakai, Bapak Ibu pakai ini namanya kolang suat. Kolang suat itu peci. Jadi lain kolang suat dengan imamah lain. Imamah pakai huruf ain dan hamzah. Kalau hamzah ya Pak Imam, imamah, imam, orang yang memimpin itu imamah. Tapi kalau imamah pakai ain, kain yang diikatkan, dilekatkan di kepala, itu sudah sunnah.
sunnah begitu Rasulullah SAW. Bapak Ibu, saya kalau sedang bertugas imam masjid, saya sering pakai imam. Kalau sedang bertugas jadi imam masjid, imam sholat, ketika saya imami, saya sering pakai imamah. Yang namanya kita di Indonesia, ya intinya kondisional, jangan sampai tidak sama sekali. Kalau kita sudah tahu Bapak Ibu, imamah pakai ikat kepala itu sunnah Rasulullah, ya jangan sampai tidak pernah. Intinya jangan sampai tidak pernah. Kalau masalah mau selalu pakai imamah ya boleh, kalau memang kondisinya tidak ada masalah, boleh. Dan ganti-ganti kadang pakai koran sunnah, peci putih, peci hitam, semua boleh. Enggak pakai pun tidak apa-apa, dan hukumnya sunnah. Tapi sesuatu yang sunnah itu kalau kita lakukan ya sangat menguntungkan, sangat menguntungkan. Kalau kita tidak ya rugi. Nah, setelah kita tahukan kita berubah hadis Bapak Ibu, maka pagi ini kita akan mulai ibtidaan wa iftitahan, pembukaan daripada kitab Mukhtarul Ahadits Nabawiyah. Jadi kita lanjutkan setelah kita ngaji kitab berbagai hadis, kita akan belajar menambah wawasan lagi dari hadis dari Rasulullah yang disusun oleh As-Sayyid Al-Hashimi. Beliau bernama As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi, menyusun kitab Mukhtarul Ahadits Nabawiyah. Memang agak unik Bapak Ibu. Para ulama terdahulu orangnya cerdas. Kalau Syekh Jalaluddin Asyuyuti mengumpulkan 400 hadis untuk 40 masalah dunia. Sudah kita lewati. Kalau As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi ini unik. Beliau mengumpulkan kurang lebih 1.500 saja, 580-an. Ini kita isinya 1.580 hadis. Nah, beliau susun dengan unik ya, yaitu apa? Semua berdasarkan abjad. Dari huruf hamzah, nanti huruf ba, seterusnya tak sampai ya. Jadi dikumpulkan hadis-hadis itu berdasarkan huruf awalnya. Jadi dia awali dengan huruf hamzah. Berarti semua hadis Rasulullah yang diawali dengan hamzah. Contoh Nabi bersabda ati babal jannah. Nah, kan saya akan mendatangi pintu surga. Ati babal jannah. Jadi diawali dengan hamzah. Kemudian misalnya hadis berbunyi ayatul munafiqin, kan ayatul munafiqin, tanda-tanda orang munafik. Kemudian hadis misalnya abghadul ibadi ilallah, kan seperti itu. Nanti kitab ini kita akan baca, ternyata masalah indah. Kita mulai dari harful hamzah, bab yang hadis yang diawali dengan huruf hamzah. Semuanya hamzah banyak, ada ratusan hadis. Nanti setelah itu baru hadis yang diawali dengan huruf ba. Hadis yang setelahnya hadis yang tak dan seterusnya sampai. Jadi bagi hari ini saya akan baca kitab Mukhtarul Ahadits Nabawiyah, harful hamzah, hadis yang pertama. Hadis yang pertama yang diawali dengan huruf hamzah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ati babal jannati yawmal qiyamati fa astaftihu wa yaqulu khazinu man anta wa aqulu Muhammadun fa yaqulu bika umirtu alla aftahal hadin qabla. Bapak Ibu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ati babal jannah, aku akan mendatangi pintu surga. Jadi yang dimaksud adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan informasi dan kabar tentang keistimewaan beliau.
Jadi baginda Nabi Muhammad SAW ini hadis ini menerangkan keistimewaan baginda Nabi Muhammad SAW, menunjukkan bahwa Nabi kita ini Nabi yang is the best. Nabi kita ini Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang merupakan hamba dari Allah, semulia-mulia, sehebat-hebatnya Nabi dan Rasul. Buktinya hadis ini bahwa baginda Nabi besok akan mendatangi pintu surga yaumul qiyamah pada hari kiamat, fa'astaftihu, maka beliau bersabda, aku akan membukanya. Jadi beliau mengatakan, aku akan mendatangi pintu surga pada hari kiamat, lalu aku akan meminta untuk fa'astaftihu amrihu. Beliau itu akan meminta untuk dibuka pintu surga itu. Fayaqulul khazin, tetapi atau maka ada penjaga surga. Jadi penjaga surga para malaikat. Bapak itu masih ingat penjaga surga itu malaikat apa? Malaikat hikmah. Jadi kita wajib beriman bahwa itu di antara rukun iman. Ya, rukun iman itu ada 6. Ya, antara rukun iman itu ada iman kepada malaikat. Ini wajib, kita wajib. Di antara ciri-ciri Islam Ahlussunnah wal Jamaah, ya kita mengimani adanya malaikat. Allah punya malaikat. Malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'mar. Allah punya makhluk yang gak pernah berbuat maksiat. Kalau kita ini kan orang yang ahli maksiat. Manusia ini didesain oleh Allah, al-insan ma'alul khawrat wa nisyan. Manusia itu benar didesain tempatnya salah dan lupa. Jadi Bapak Ibu, karena manusia itu memang begitu. Ya jangan lagi kalau melihat orang berbuat salah, jangan kemudian seperti kita nggak pernah berbuat salah saja. Kalau orang berbuat salah, berbuat dosa, kita itu sok-sok suci, ya itu tidak boleh. Kalau melihat orang yang berbuat salah, berbuat dosa, langsung minta perlindungan pada Alhamdulillah. Jadi kalau ada orang nih yang berita di TV, orang ini ketangkap begini, jangan bahasa luar, nggak boleh gitu Bapak. Jadi kalau ada orang berbuat dosa itu langsung lindungi aku dari perbuatan dosa. Jangan malah membuli, kemudian jelek-jeleki orang, nggak boleh ya. Karena kita pun rentan, kita ini memang didesain mudah berbuat salah. Oleh karena itu kata Rasulullah, beliau memerintahkan atau beliau menginformasikan kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Nabi Adam berpotensi mudah berbuat salah. Oleh karena itu wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat, orang yang kembali ke jalan yang lurus. Oleh karena itu Bapak Ibu sekali lagi, kalau ada melihat orang berbuat salah, ya segera minta perlindungan kepada Allah. Ya Allah, a'udzubillahi min dzalik. Kalau orang banyak ya na'udzubillahi. Kita kan orang banyak pakai kita na'udzubillah. Nah, kami minta perlindungan kepada Allah dari perbuatan supaya tidak tertularkan. Karena Bapak Ibu ada hadis mengancam, ada ancaman siapa yang mencerca atau membuli, katakanlah terlalu menyalahkan yang tidak pakai dasar, berlebihan dalam menyalahkan orang yang berbuat dosa, maka orang ini akan mendapatkan ketularan. Dia tidak mati sebelum melakukan hal yang sama. Ya Bapak Ibu hati-hati, kalau ada perbuatan yang tidak baik, kita tidak boleh kemudian ikut-ikutan yang benar-benar. Itu ada orangnya sendiri, siapa yang boleh menghakimi, siapa boleh memproses, ada penyidikan. Itu ada wilayahnya masing-masing. Kita tidak boleh ikut membuli.
Karena orang yang memberi perbuatan dosa orang, padahal orang yang melakukan dosa itu sudah tobat, misalnya, ini orang ini terancam, dia melakukan hal yang sama dan tidak mati sebelum melakukan perbuatan tersebut. Alhamdulillah ini lihat perbuatan, maka orang semakin sering berita-berita semakin sering berat bebannya. Waduh, ini ada orang tangkap, ini ada ini. Nah, harus sering-sering minta perlindungan pada Allah. Tapi orang sekarang banyak yang senang melihat orang lain tertangkap, misalnya orang lain celaka, senang. Bahwa tak saya itu misalnya. Alhamdulillah ini. Jadi Bapak Ibu, hadis yang pertama harful hamzah diawali dengan hadis berkaitan bersabda di babal jannati, aku akan mendatangi pintu surga yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Astagfirullah, maka aku meminta untuk dibukakan pintu surga itu. Ada jawaban dari fayaqul khazin, ada malaikat Ridwan. Jadi malaikat Ridwan ini Bapak Ibu jangan dibayangkan sendiri menjaga surga, karena surga itu pintunya banyak dan luasnya itu seluas langit dan bumi, lebih luas lagi. Di surga itu Bapak Ibu jangan dibayangkan satu tempat yang kecil atau sebuah pulau, enggak. Kita ini kalau saya pernah dengar tausiahnya Syekh Haji Mustafa Bisri, Gus-Gus, beliau itu mengibaratkan bola dunia yang kita tempati, Bapak Ibu, planet bumi yang kita tempati, yang kita hidup di sini sejak Nabi Adam sampai nanti masa terakhir. Ini kalau diibaratkan itu sebutir kacang hijau, sebutir kacang hijau. Bapak Ibu kan ada kan kacang hijau, ada pola kacang hijau, itu kan kecil. Jadi perbandingan bumi ini dengan planet-planet yang ada di antariksa itu seperti kacang hijau. Itu kalau ada di kiri kanan ada batu, ada bola, ada sesuatu yang lebih besar. Bumi itu sebesar kacang hijau. Ya, jadi planet yang warnanya hijau yang sangat subur. Nah, kita itu ada di planet sebesar kacang hijau. Dan ini ternyata pendapat Syekh Haji Mustafa Bisri ini ternyata sangat lurus sepadan dengan penemuan seorang ilmuwan namanya Profesor Mr. Hubble di Amerika. Beliau menemukan sebuah alat teleskop yang mana alat teleskop ini bisa beliau jadikan alat untuk melihat, memonitor sesuatu dengan menggunakan satelit. Segala sesuatu bisa dilihat dengan di zoom sebesar-besar, dan sebaliknya diperkecil dengan partikel yang terkecil sekecil-kecilnya. Dengan alat itu Mr. Hubble ini bisa menemukan bahwa itu ternyata kita itu berada di sebuah planet yang bernama Bumi. Di sekitar Bumi itu ada planet-planet yang lain. Planet-planet itu kemudian berputar pada prosesnya masing-masing punya satelit, itu terkumpul dalam sebuah namanya tata surya. Nah, tata surya ini kemudian ada tata surya yang lain, menurut Mr. Hubble itu bergabunglah ada berjuta-juta tata surya, bergabungnya tata surya itu namanya galaksi. Galaksi sangat besar dan luas. Ada salah satunya namanya galaksi Bima Sakti. Pernah dengar itu? Ini luar biasa. Dan ini ternyata betul-betul Allah sampaikan sebelum orang menemukan apapun di para ilmuwan, para saintis. Allah sudah katakan melalui lisan kita Nabi yang terkenal sebagai al-ummi, orang yang ummi, yang buta huruf, bisa menyampaikan firman Allah, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha.
ada planet yang begitu banyak luar biasa. Jadi Bapak Ibu baginda Nabi mengatakan aku akan menanti pintu surga yang mana aku akan minta dibukakan pintu. Nah, malaikat Ridwan dengan sepasuknya tentunya itu beliau menjawab, man anta, siapa ini? Nah, itu luar biasa bagi malaikat, rupanya nggak kenal. Man anta, siapa engkau minta dibukakan pintu surga ini? Fa'aqulu, maka aku menjawab, Muhammadun, aku ini Muhammad. Nabi Muhammad menjawab, aku ini Muhammad. Fa'aqulu, maka malaikat Ridwan penjaga surga ini menjawab, bika umintu Allah aftahal ahadun qoblaka. Oh Muhammad, karena selama ini semenjak aku jaga di sini, aku diperintahkan dengan namamu. Aku diperintahkan hanya dengan namamu, aku boleh membuka pintu. Jadi dengan atau untukmu, aku tidak boleh membuka pintu ini selain engkau, namanya Muhammad, yang boleh memasuki perintah. Jadi Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu Rasul yang terakhir, khatamun nabiyyin, Nabi penutup yang diutus di zaman paling akhir. Tidak ada nabi yang baru, tidak ada nabi setelah beliau. Tetapi ternyata beliau memilih kunci surga. Jadi baginda Nabi itu memilih kunci surga, yang mana mereka tiba itu tidak pernah membuka pintu itu kecuali yang pertama kali itu yang datang yang membuka adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Anas ini menunjukkan bahwa tentang kemuliaan keistimewaan Nabi Muhammad, dan secara otomatis ini juga menunjukkan keistimewaan, kemuliaan, kehebatan umat Nabi Muhammad. Jadi beliau bersabda, ana awwalu man yashfa'u fil jannah. Saya adalah orang yang pertama kali menolong umat manusia masuk surga. Jadi tidak ada orang lain yang bisa, tidak ada nabi dan rasul di dunia yang bisa membuka surga kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertolongan bisa membuka surga untuk seluruh umat sepanjang zaman ini namanya syafaatul uzma, ya. Ini namanya syafaatul uzma, syafaat yang besar, yang agung, yang menolong seluruh umat manusia. Sehingga pada peristiwa besok di mana umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, seluruh manusia sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir dikumpulkan pada satu tempat yang sangat luas, yang rata dan tidak ada pohon-pohonan, tidak ada bangunan-bangunan, rata dalam keadaan mohon maaf diceritakan di situ manusia betul dalam kefitrahan tersebut. Fitrah dalam arti tidak memiliki apapun, tidak ada yang pakai kacamata seperti Pak Dayat. Saya membawa konten kreator, ini Pak Dayat ini konten kreator YouTube dan juga TikTok dan sebagainya untuk syiar dakwah Islam. Di sini juga ada kan, tidak ada Pak Ahmadi, sangat luar biasa. Ini penting untuk yang seperti ini kita ikut menghiasi media sosial, jangan sampai medsos dihiasi dengan hal-hal yang negatif. Kalau itu sudah terjadi dan memang tidak pernah bisa dihentikan, ya setidaknya diimbangi, medsos itu diimbangi dengan tayangan-tayangan konten-konten yang positif, diimbangi. Kita nggak bisa menghentikan konten-konten negatif, bisa hanya ngimbangi sebanyak-banyaknya konten positif. Misalnya ada pokok yang misalnya ada apapun yang positif, ayo naikkan ke Facebook, naikkan ke YouTube, TikTok, dan media sosial yang lain. Ini sangat bisa mengimbangi untuk keseimbangan dunia.
Jadi Bapak Ibu jamaah Allah, jadi kita besok dikumpulkan di satu padang namanya padang mahsyar, apa ada maaf ya sehelai benakku yang berkata itu. Ya, kita betul-betul kondisikan gak punya apa-apa, gak punya apa, hanya Allah, hanya orang-orang yang diberi cinta oleh Allah yang diberi sesuatu. Maka kita ya kondisinya yang malu, yang takut, campur aduk di padang mahsyar itu orang ketakutan, gak ada makanan, gak ada minuman, gak ada pohon, gak ada bangunan apapun, tidak ada tempat berteduh. Di sana perlindungan, naungan itu hanya milik Allah dan hanya Allah. Maka orang-orang yang di dunia ini Bapak Ibu banggakan, dia punya kekuasaan, dia punya kerajaan, dia punya pengawal, dia punya harta, dia punya apapun, itu bisa dipermalukan oleh Allah kalau dia tidak soleh. Kalau dia tidak soleh atau ahli maksiat betul-betul dipermalukan. Besok Allah akan bertanya, 5 mil bulu dengan membludak, orang ketakutan semua. Allah berfirman, mana orang yang dulu mengaku sebagai raja itu mana? Mana orang yang dulu mengaku sebagai pemimpin negara adidaya? Tanya orang. Mana dulu orang yang sok kuasa, sok jago? Tanya orang. Semua menunggu, semua tidak, termasuk Nabi dan Rasul semua. Nabi Nuh misalnya, orang berbondong-bondong minta tolong pada Nabi Nuh yang terkenal sebagai ayah manusia yang kedua. Nabi Nuh dimintai tolong, dia malu, beliau tidak berani. Hari ini ingat dengan dosa saya, dulu saya gagal mendidik istri saya. Istri beliau kafir. Saya punya anak 4. An'am, Yafis, dari ada 4. An'am, Yafis, Sam. Itu rupanya tidak semua berhasil didik. Satu anak saya itu maka itu orang kafir. Aku belum malu karena punya keluarga yang gagal. Belum malu. Saya tidak layak melakukannya. Cuma karena kita orang bersama kepada Nabi Ibrahim. Maka mereka mencari. Digambarkan di sana Bapak Ibu, karena namanya padang, tidak ada pohon, nyari orang itu sudah. Jadi Nabi meskipun berkumpul bermiliar-miliar manusia mencari Nabi Ibrahim itu mudah. Dalam itu ayat ketemulah Nabi Ibrahim. Tak orang Nabi Ibrahim bukan Rasulullah. Hollywood bukan orang yang hebat sekali. Ujian itu luar biasa. Dibakar hidup kau anti api. Macam-macam. Orang yang ketika muda sangat cerdas. Itu orang yang sangat cerdas. Orang paham tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada pakaian, tidak ada tempat berlindung, panas terik. Yang paham. Nabi Ibrahim sangat malu dari dulu pernah sekali berkata bohong. Nabi Ibrahim itu pernah punya dosa bohong sekali. Itu pun sebenarnya bohongnya bohong strategi. Itu saya belum merasa malu dengan suatu ketika di sana dulu itu ada raja. Namun tidak salah. Itu raja ini nggak kenaan dalam arti kalau melihat rakyatnya cantik, ini harus jadi istri. Gak boleh lihat orang cantik. Nah, istri Nabi Ibrahim itu orang atau apa namanya Sarah ya. Sayyidatina Sarah itu wanita kalau sekarang itu ya mungkin Miss Universe ya istilahnya bahasanya. Orang yang paling cantik. Di Allah itu memberi istri para nabi, para rasul itu orang yang cantik. Di dunia ini juga gitu. Satu-satu biasanya bagi istri cantik biasanya. Dan memang harus begitu dari istri yang cantik supaya apa? Supaya nggak tolak-tolak lagi. Ya Bapak Ibu, jadi istri Nabi Ibrahim namanya Sarah. Sarah itu
Nah, ketika beliau lewat dan di situ tahuan oleh pengawal dilakukan. Yang namanya bapak ibu pengawal jadul sampai sekarang sama. Dia ingin cari muka itu sama. Rajanya sih di kantor tapi lapor ya. Ya, itu ada Pak bonus, ada kami. Nah, ayo kondisikan. Rupanya ya berhasil ditangkap. Dan misalnya nih wanita ini kondisi orang itu dibunuh suaminya sampai dulu seperti itu. Nah, hukum riba, pokoknya dipaksa jadi istri dia. Kalau waktu itu strateginya Nabi Ibrahim, kalau belum mengaku suami dan itu sudah terjadi berkali-kali. Tradisinya itu kalau ini wanita ada suami Nabi Ibrahim tidak ngaku. Wah, ini saudara saya. Beliau itu strategi untuk supaya selamat. Wah, ini saudara saya. Jadi Nabi Ibrahim tidak gitu. Nah, akhirnya diambil lagi. Ketika diambil karena ini istri Nabi, istri Rasul, Allah jaga. Jadi setiap kali misalnya mau diganti apa, Allah memberikan satu hal yang membuat raja ini tidak bisa berbuat apa. Tiba-tiba stroke, setiap menyentuh sarung stroke, setiap orang mengganggu stroke, tidak bisa apa-apa, sehingga dikembalikan. Sehingga sarung ini, wah ini wanita aneh, dikembalikan, dipanggil lagi, panggil terus saudaranya, dipanggil, saya butuh dengan dia, hanya selamat. Itu seperti itu Nabi Ibrahim berbohong, soalnya bukan suami saya, ini saudaranya, itu saja merasa sudah. Nabi Ibrahim bahwa hanya untuk strategi sekali itu saja merasa sangat tidak layak menolong manusia. Dan sebenarnya panjang sekali bahwa itu Nabi berhasil manusia disebut syafaat sampai terlambat dari Nabi Nuh sampai ke Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Musa sampai ke Nabi pokoknya yang ulul azmi Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, semua melambangkan silih berganti, semuanya menolak termasuk Nabi Isa nggak berani menolong. Hari ini saya mengusung diri saya sendiri, saya malu dengan Allah, saya malu dengan Allah. Semua akhirnya orang sepakat, ayo kalau begitu kita cari yang terakhir manusia yang berkemungkinan bisa menolong kita yaitu Muhammad Nabi akhir zaman yang waktu itu mereka mencari ketemu beliau sedang sujud. Wah, keadaan Nabi Muhammad itu indah, orang semua takjub, orang semua menghormati karena itu sangat berwibawa. Kemudian ketika orang berkerumun mendekati beliau ingin minta tolong, minta syafaat, beliau dalam keadaan sujud itu kemudian mengangkat kepalanya karena beliau menangis melihat umatnya ketakutan, tidak menentu, beliau menangis minta pertolongan. Kemudian Allah perintahkan Infas angkat kepala, kau minta apa? Disitulah Bapak Ibu kemudian Nabi Muhammad oleh Allah memberikan izin menolong seluruh umat manusia, bukan hanya umatnya, seluruh umat manusia ditolong oleh beliau. Ya tentu yang beriman saja yang bisa ditolong, yang tidak beriman ya tidak bisa. Jadi yang bisa ditolong orang yang beriman dari umat Nabi Adam, Nabi Musa. Yang beriman itu yang bisa ditolong. Maka itu disebut dengan syafaatul uzma. Seluruh manusia semua berterima kasih pada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau bersabda, ana sayyidu waladi waladi ada wala fakhr. Saya ini memang pemimpinnya anak cucu Nabi Adam seluruhnya sedunia itu, saya pemimpinnya wala fakhr. Dan saya mengatakan tidak karena sombong, tidak karena bangga, tapi memang demikian. Setelah itu beliau mendekati pintu surga dan beliau minta izin dibukakan pintu dan malaikat Ridwan kemudian mengatakan, memang dengan atas namamu, dengan izin Allah hanya engkau yang
pertama kali boleh aku bukakan pintu surga ini. Allah aftahali ahadin, tidak boleh aku membukakan kepada seorang pun kecuali sebelum engkau sendiri masuk pertama. Dan Rasul bersabda, anak awwalu man yashfa'u fil jannah. Aku ini orang yang pertama kali memberikan syafaat di surga. Hadis Abu Ahmad An-Nasir. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa istiqomah melanjutkan kajian kita Mukhtar Hadis Nabawi yang berisi kurang lebih 1540 hadis ke depan. Mudah-mudahan dengan penyusunan yang sangat unik dan cantik, yaitu semua diawali dengan huruf hamzah. Kita akan bahas satu hadis yang diawali dengan huruf. Setelah itu baru nanti setelah selesai sekian ratus hadis, kita akan bahas hadis yang diawali dengan huruf ba. Kemudian ba selesai, hadis yang diawali dengan huruf ta sampai huruf ya. Dan bisa total kembali sebagaimana kita berbagi hadis. Ternyata Bapak Ibu, kita sudah mengatakan 400 hadis tanpa terasa. Dan dengan kita selalu mengkaji, mempelajari hadis, maka ilmu agama kita semakin bertambah, keimanan bertambah, wawasan keagamaan bertambah, sehingga kita menjadi seorang muslim yang dewasa, muslim yang bisa menjadi umatan wasaton, menjadi umat pertengahan yang bisa memotivasi umat yang lain, menjadi penengah, pendamai, penyejuk di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa waffiqna fid-din wa dinna rusyad. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.